Akhir-akhir ini, kita sering mendengar berita yang membuat kita berduka. Aksi terorisme kembali bermunculan dan korban jiwa pun berjatuhan. Tapi sebenarnya, apa sih terorisme itu dan kenapa ada orang yang tega melakukannya? Singkatnya, terorisme itu merupakan perbuatan yang super kejam. Karena hobinya menyerang dengan kekerasan, menebar teror, dan ancaman yang tujuannya membuat kita panik dan ketakutan. Alasannya pun macam-macam, mulai dari alasan politik yang ingin menjadikan negara baru, tidak puas dengan sosial ekonomi, sampai alasan religius seperti membela nama agama. Salah satu contoh aksi terorisme yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah bom bunuh diri di Makassar, di depan Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Sebelum bom bunuh diri di Katedral Makassar ini sendiri, Indonesia memiliki banyak sejarah aksi pengeboman yang merenggut korban jiwa, seperti bom Bali pada tahun 2002 yang setidaknya merenggut 202 jiwa. Aksi ini menjadi salah satu sejarah terorisme terbesar yang sempat terjadi di Indonesia. Tapi, apakah semua itu bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Ibaratnya, aksi teroris itu seperti sel-sel kanker yang tega membunuh sel-sel lain tanpa pandang bulu. Tapi, kalau kita berpikir teroris itu seperti psikopat yang suka membunuh, itu kurang tepat. Karena, menurut penelitian para ahli, mereka hanyalah manusia biasa. Bedanya, mereka selalu diajarkan atau istilah sederhananya, dicuci otaknya. Seperti kalau menyerang orang itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan tujuan kelompoknya. Kalau melihat negeri sendiri, Indonesia punya sejarah yang bisa dibilang kelam. Dari tahun ke tahun, ada saja aksi terorisme yang membuat bangsa Indonesia meneteskan air mata. Indeks terorisme global juga menempati Indonesia di posisi yang bisa dibilang mengkhawatirkan. Artinya, bangsa ini masih punya masalah yang panjang yang harus diselesaikan. Maka, kejahatan terorisme harus dihentikan. Karena, selain banyak nyawa telah berguguran dan tidak boleh lagi ada yang menjadi korban. Aksi terorisme juga membuat rupiah melemah. Warga menjadi takut kemana-mana, turis asing enggan ke Indonesia, dan bahkan membuat rakyat tidak lagi percaya dengan pemerintah yang sedang bekerja. Akhirnya, kekacauan di mana-mana dan kitalah yang selalu menjadi korbannya. Dan itu sudah terjadi di banyak negara, misalnya seperti di Irak dan Suriah. Teroris di sana membuat negara mereka hancur berantakan. Atau Nigeria, yang terorisnya melarang bahkan menembak anak-anak yang pergi ke sekolah. Intinya, terorisme itu membuat negara jadi goncang dan sangat-sangat kacau. Pada akhirnya, rasa takut mungkin saja kita rasakan. Tetapi, kita tidak boleh kalah, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah, apalagi menjadi bagian dari mereka. Kita mesti melawan segala teror dan ancaman kekerasan, serta melawan penyebaran ujaran-ujaran kebencian yang jika dibiarkan, mungkin dari sanalah teroris bermunculan. Kini, kita mesti bersatu, bangkit, berjuang, dan bersama-sama kita membela hak dasar manusia untuk hidup, merdeka, dan bahagia. Maka dari itu, ayo kita saling menghargai dan juga saling menjaga toleransi guys, agar kita semua dapat hidup tentram dan hidup rukun dalam perbedaan. Salam persatuan dari kami, mahasiswa UPI.